السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال حضرة الشيخ محمد Hashim As'ari, sopo sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sopo sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah saanak turune. Ashabal fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatid wal ustadzat yang senantiasa saya ikuti fatwa-fatwanya, wabil khusus Ketua PCNU Kabupaten Badung Bapak Kiai Haji Budi Utomo beserta jajarannya, Khatib Suriah Kiai Misnaim Haryadi beserta jajarannya, pimpinan wilayah GP Ansor Provinsi Bali beserta jajarannya, pengurus pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Badung beserta jajarannya, pengurus Rijalul Ansor, sahabat-sahabat Ansor semua, serta tak lupa sahabat-sahabat Bangser yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allahu Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita sehingga malam ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan memberikan mau'izah karena yang hadir ini saya lihat luar biasa ya. Baru kali ini saya menghadapi banser-banser di luar Jawa. Kalau di Jombang biasa, tapi kalau di luar Jawa luar biasa bagi saya. Jadi saya hanya sekedar ingin sharing saja. Supaya apa? Supaya kita lebih bersemangat untuk mencintai Nahdlatul Ulama. Saya melihat sahabat-sahabat Banser ini ya khidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Ya. Maka saya teringat di kampung saya itu ada kakek-kakek usianya sudah 74 tahun. Itu masih tetap banser. Sama cucunya itu, Mbah, Mbok sudah pensiun jadi banser. Enggak mau. Lele. Kalau TNI ada pensiunnya, tapi kalau TNU enggak ada pensiunnya. Maka hampir di mana-mana
sahabat-sahabat Banser ini selalu menemani dan mengawal kiai. Ya. Saya kadang-kadang ya kalau di sini nggak tahu, ada juga kalau di Jawa Timur itu ada Bagana, ada Balantas kan ada juga ya, ada Bagana, Banser tanggap bencana, ada Balantas, Banser lalu lintas. Lah Banser lalu lintas ini sering ngawal, ya. Ngawalnya pakai motor dan ada izinnya. Cuma saya kadang-kadang kalau dikawal Banser ini juga ketar-ketir juga ya. Jadi ngalang-ngalai polisi saya yang ngikuti ini agak susah juga ya, nggak bisa itu. Tapi bangga, ya. Jadi saya pernah menemukan di salah satu kabupaten di Jambi, namanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya ya safari maulid di sana. Ketua PCNU mengadakan peringatan maulid yang diadakan oleh PCNU. Itu dia cerita, ini peringatan maulid yang pertama diadakan oleh PCNU, karena sebelumnya PCNU belum pernah. Ya, namanya di luar Jawa, terutama di daerah Sumatera itu, kalau kita ini berdakwah itu lebih banyak mengenalkan NU. Jadi bukan membicarakan tentang peristiwa maulid. Kenapa? Karena banyak di sana itu yang belum mengenal NU. Ma huwa NU wa ma adraka ma NU. Di sana itu banyak orang amaliyahnya NU. Maka dilangsungkanlah di sebuah lapangan. Lapangannya ini lapangan basket begitu ya. Jamaah NU yang datang itu ya namanya di daerah luar Jawa ya, yang datang 100. Udah bagus itu. Bansernya 250, banyak bansernya daripada jamaahnya ya. Ini luar biasa. Makanya organisasi baik itu Ansor maupun Banser ya, kalau ingin sukses, misalnya tadi ya mungkin melaksanakan program-program dan sebagainya, kuncinya ya soliditas di organisasi itu. Sama PCNU juga begitu, harus tegak lurus, sami'na wa atokna dengan hierarki yang ada di atasnya. Saya ketua PCNU Jombang harus hormat kepada PWNU Jawa Timur. Walaupun ketua PWNU Jawa Timur itu keponakan saya sendiri. Ya, nasab lebih tinggi saya dibandingkan dengan ketua PWNU. Cuma nasibnya lebih bagus ya, jadi itu ya, karena ketua PWNU. Dan PWNU harus sami'na wa atokna, tegak lurus dengan PBNU. Jadi kalau ada yang hendak mengganggu NU siapapun dia ya, maka kami PCNU siap untuk menyelamatkan PBNU ya. Jadi mohon maaf ini ya, supaya bancer-bancer ini. Jadi sebenarnya kita ini di NU itu harus ikhlas. Jadi berkhidmat di NU, berkhidmat di Ansor, itu kuncinya adalah ikhlas ya. Makanya kita ini dikenal di NU atau di Ansor itu dikenal istilah masa khidmat. Panjenengan tahu artinya masa khidmat? Khidmat itu apa? Khidmat itu pengabdian. Kita tidak mengenal masa kerja, sebab dikhawatirkan kalau digunakan istilah masa kerja nanti jadi pengurus itu dianggap pekerjaan, sehingga akhirnya karena dianggap pekerjaan ya dia berharap sesuatu dari masa kerja itu.
Ya. Tetapi ketika kita menggunakan istilah masa khidmat, pengabdian, artinya ada keikhlasan di situ. Paling tidak ngurus, ya, ngurus saja ini, insya Allah ada keberkahan. Dapat barokah itu sudah pasti. Saya baru saja ke Kalimantan Timur, ya, di Bandara Samarinda itu dijemput oleh seseorang, ya, dijemput terus diampirkan ke rumahnya. Ternyata yang jemput saya ini ketua MWC salah satu kecamatan di Samarinda. Diampirkan ke rumahnya, rumahnya lumayan bagus lah. Kemudian dia cerita sama saya sambil terbata-bata. Dia cerita, dulu saya ini bekerja sebagai pelayan toko onderdil kapal, karena di sana wilayahnya banyak lautnya. Jadi saya ini bekerja sebagai karyawan toko onderdil kapal. Sekarang alhamdulillah saya bisa punya usaha sendiri, tetap onderdil kapal, menyediakan onderdil kapal, spare part dan sebagainya itu. Dan sekarang ini dia dipilih menjadi ketua MWCNU. Dan sejak sejak ikut ngurus NU, baik itu sebelum menjadi ketua MWC dan setelah menjadi ketua MWC, ternyata usahanya itu semakin lancar, semakin besar. Sekarang punya toko besar, punya gudang sendiri, sehingga kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan Nahdlatul Ulama, maka beliau yang membantu mensupport dananya, dan ternyata itu tidak berkurang dananya, justru semakin barokah. Maka jangan kita berprinsip nanti ngurus NU itu dapat apa, jangan, ya. Tapi berilah NU manfaat, jangan memanfaatkan NU. Insya Allah kalau kita ini ikhlas ngurusi NU, jadi apapun, ya, itu bukan karena kita ini jadi pengurus, tapi karena memang keberkahan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, tadi diceritakan oleh ketua PCNU, ya memang mohon maaf kalau ngurusi NU itu gampang, yang sulit itu ngurusi pengurus. Dan kalau kita ini tidak ikhlas dalam kepengurusan NU atau kepengurusan Ansor atau semua Banom atau apa, yang terjadi kemudian pasti hal-hal yang tidak baik. Contoh saya, tahun kemarin saya ditunjuk oleh PBNU sebagai ketua PCNU definitif masa khidmat terbatas 1 tahun. Ya, ternyata baru 1 bulan sudah digugat. Nah, saya ini digugat oleh ya beberapa orang lah. Nah, yang menggugat saya ini ya memang selalu bikin geger NU, ya, jadi itu. Nah, secara logika saja belum pernah ada PCNU digugat oleh anggotanya kalau bukan Jombang. Karena Jombang ini cabang istimewa. Saking istimewanya itu, ya itu tadi mengalami gugat. Kalau Badung kan nggak ada. Ya. Kenapa? Karena ada ketidakikhlasan itu tadi. Ada ketidakikhlasan. Makanya saya selalu tekadkan kepada pengurus-pengurus yang baru, baik itu PC, MWC
ranting. Khidmat di NU itu harus siap untuk menjadi apapun dan juga siap untuk tidak menjadi apapun. Jangan dikira kalau tidak menjadi apapun, artinya tidak menjadi pengurus terus kita tidak bisa berkhidmat. Tanpa menjadi pengurus pun kita bisa berkhidmat. Kalau ada acara seperti ini selalu saya kasih contoh. Jadi jangan dikira ini yang hasil karyanya ketua pimpinan cabang saja. Bukan ya. Begini ini yang termasuk ngurus NU. Jadi kita bayangkan yang masang banner, yang gelar karpet, yang menyediakan konsumsi, ya, yang awal kiai, sahabat-sahabat banser, itu bagian dari ngurus NU. Yang menyumbang dana walaupun nggak pernah, maksudnya nggak pernah muncul karena kesibukannya dan sebagainya, itu bagian dari ngurus NU ya. Jadi nggak harus jadi pengurus ngurus itu. Akhirnya insya Allah semuanya itu kelak akan menjadi santrinya Hadratus Syekh. Allahumma. Maka saya selalu mengatakan kalau diundang acara-acara NU, ya ini kenapa saya selalu mengatakan NU karena Ansor ini anaknya NU, insya Allah sudah termasuk kan begitu ya. Kalau diundang NU, kalau tidak ada uzur syar'i, pastikan untuk hadir, kecuali kalau ada uzur syar'i. Kenapa? Saya selalu mengatakan saya ini kalau diundang NU dimanapun di seluruh Indonesia, mulai PW, PC, MWC, ranting di Kalimantan, di Sumatera, saya usahakan, saya pastikan untuk hadir. Kenapa? Karena saya merasa yang ngundang saya ini bukan MWC, bukan ranting, tapi saya merasa diundang oleh para muassis. Saya diundang Hadratus Syekh Mbah Hasyim, diundang Mbah Wahab, diundang Mbah Bisri. Kalau saya tidak hadir, artinya saya melecehkan beliau-beliau ya. Maka pastikan untuk hadir. Sahabat-sahabat semuanya, jadi ini untuk pembelajaran bagi kita. Jangan pernah melihat pengurusnya. Kadang-kadang mungkin bisa jadi kita ini nggak cocok dengan 1-2 orang pengurus ya, mungkin nggak cocok dengan si Fulan ya. Tapi jangan kemudian karena nggak cocok dengan 1-2 orang organisasi kita korbankan. Ada orang yang saya pernah mengalami itu. Ada ketika penyusunan pengurus, wah dia ngotot minta dimasukkan dan minta kedudukan, minta jabatan. Nggak mau ditaruh di Akwan, nggak mau ditaruh di Mustasyar. Pokoknya harus minimal ini disebutkan. Harus pengurus harian katanya. Tapi begitu kita masukkan, ya Allah, namanya pengurus harian, tapi datangnya itu tiap bulan Ramadan ke kantor hanya untuk ngambil sarung. Cak sampean ini pengurus harian, kok datangnya tiap Ramadan, tiap tahun sekali, namanya pengurus tahunan itu. Nah, begitu model begitu itu ada. Nah, kalau kita ini memang sudah siap untuk mengkhidmat atau berkhidmat di NU, ya setiap kali ada acara lah, ada kegiatan lah, kecuali ada udzur seperti sekarang ini. Ya, ini menjelang Musker di Jombang. Ya, saya udzur syar'i karena saya ada di Bali.
saya delegasikan, sudah rapat saja, nggak usah nunggu saya, yang penting ada laporan. Nah, saya delegasikan. Nah, ketua yang baik itu adalah yang bisa membagi tugas, mendelegasikan tugas, bukan menghabiskan tugas. Semua dikerjakan sendiri. Ini malah ketua yang nggak baik. Untuk apa punya wakil ketua kalau semuanya dikerjakan sendiri? Nggak mungkin ketua PC itu pasang terop sendiri, nata kursi sendiri. Dibagi tugasnya. Maka ini luar biasa ketua Ansor, PW GP Ansor itu membawa semua jajarannya ini. Ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi memang kita ini tantangannya banyak. Ya, jadi NU ini luar biasa tantangannya. Ya, tetapi tetap kita ini harus berkhidmat. Ya, karena beberapa hal ya, misalnya NU ini tentu ada pihak-pihak yang menyerang, baik itu amaliyahnya, baik apa-apa itu ya, misalnya maulid ini, misalnya kelompok yang membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan dan sebagainya. Lalu apa harusnya atau sebaiknya yang kita lakukan? Ya sudahlah, mereka itu bilang apa, itu tidak perlu kita, karena banyak hal yang lebih penting daripada itu. Kalau amaliyah kita dibid'ahkan, biarin. Maulid kita dibid'ahkan, semakin kita semarakkan maulid. Saya ingat ada seorang syekh ya, alumni Madinah ya, itu diundang ke Indonesia, dihadirkan, padahal dia Wahabi ya. Dia tidak setuju dengan maulid, cuma nggak ngerti isinya maulid itu apa. Yang dia dengar itu begini, hanya dia disuruh ceramah di hadapan peserta majelis maulid itu. Maka dia ngomong maulid itu bid'ah. Setelah acara diberitahu ya, ini acara apa, dia tanya. Nah, ini acara maulid. Oh, kalau ini nggak apa-apa, nggak bid'ah ini. Kan isinya bagus, baca sholawat, baca Quran ya. Makanya kalau nggak ngerti ya tanya dulu lah. Itu ada kiai dulu juga begitu, Basul Masail ditanya, bagaimana kita ini menggunakan barang produksi orang kafir waktu itu. Wah, yang didengarkan hanya kafirnya. Akhirnya kiai ini haram menggunakan produknya orang kafir. Diberitahu, maaf Yai, itu mic yang panjenengan pegang itu merek Toa, bikinan orang kafir. Oh, kalau ini nggak apa-apa. Kan repot karena nggak. Nah, jadi kalau hanya sekedar amaliyah begitu, tenang. Saya selalu memberikan contoh seperti sikap Gus Dur. Gus Dur dulu ada kelompok yang menghina, menghujat Gus Dur lah. Kita tahu semuanya siapa orangnya. Sampai mengatakan karena Gus Dur ini sangat toleran dengan kaum minoritas ya, orang-orang non muslim itu dilindungi oleh Gus Dur. Gara-gara Gus Dur melindungi orang non muslim, itu ada yang mengatakan Gus Dur ini kafir. Itu baru melindungi ya. Baru melindungi sudah dikatakan kafir. Nah, ketika Gus Dur dilapori, Gus, panjenengan dikafirkan oleh si fulan. Alah, gampang aku dikafirkan, besok baca syahadat lagi aja, repot ya besok. Nah, itu Gus Dur tenang begitu. Bahkan Gus Dur pernah divonis ya oleh kelompok yang sama yang mengkafirkan itu. Karena Gus Dur kafir, maka Gus Dur tidak akan masuk surga. Loh, coba. Ada kelompok yang sampai itu dulu itu. Tapi ya namanya Gus Dur ya, tenang saja. Bahkan setelah beberapa hari setelah Gus Dur dimakamkan, ketika Gus Dur wafat itu, yang takziah itu seluruh agama yang ada, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, dan agama-agama yang belum diakui di Indonesia kayak agama Tao dan sebagainya, semua takziah ya.
Kalau kiai yang takziah kiai biasa, kalau kiai yang takziah umat Islam biasa, tapi kalau ada kiai yang takziah itu seluruh agama, baru ini luar biasa. Nah, setelah Gus Dur dimakamkan, itu ada sekelompok pendeta ini takziah, kemudian bincang-bincang di hadapan pondok, di depan pondok Tebu Ireng itu. Ya, ngomongnya yang mengkhawatirkan omongan-omongan kelompok-kelompok yang nggak senang dengan Gus Dur itu. Saya dengar Gus Dur ini dikafirkan oleh satu kelompok, bahkan Gus Dur ini divonis tidak masuk surga. Gus Dur ini pasti masuk neraka karena terlalu melindungi orang-orang kafir. Maka pendeta yang paling sepuh menenangkan teman-temannya. Teman-teman, nggak usah sedih, nggak usah galau. Kelak kalau Gus Dur ditolak masuk surganya umat Islam, kita ajak Gus Dur masuk surga kita saja. Ya. Mau diajak masuk surganya para pendeta itu, saking cintanya kepada Gus Dur sampai sudah punya kaplingan surga itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu kecil, tapi kalau ada pihak-pihak yang ingin merubah bentuk negara, ingin merubah dasar negara, maka kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Warga NU, sahabat-sahabat Banser tidak boleh diam kalau ada kelompok yang tidak merubah bentuk negara. Kenapa? Mencintai NKRI. Kita semboyan itu kan NKRI harga mati. Jangan sampai ada tawar-menawar di situ. Harga mati nggak bisa ditawar. Ya, nggak bisa ditawar. Maka kenapa kita itu begitu? Karena pendiri-pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah juga pendiri-pendiri NKRI. Hadratus Syekh Hasim itu dulu juga termasuk pendiri NKRI, bahkan beliau digelari Wadi'u Labinatil Istiqlali Indonesia, peletak dasar kemerdekaan Indonesia itu Mbah Hasim, bukan Mbah Alawi. Bukan Mbah Alawi. Loh, itu ada sejarahnya, ada. Kok jadi sekarang jadi Mbah Alawi semua itu? Sampai surat nikah, STNK, SIM, kir mobil itu adalah ciptaan Mbah Alawi. Kan repot kalau begini. Ya, jadi itu. Ya kalau sekedar klaim, monggo lah, terserah mau diklaim, tapi keyakinan kita karena ini ada catatan sejarah. Resolusi jihad walaupun tidak pernah tertulis di sejarah. Saya belajar sejarah mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu tidak pernah tertulis tentang resolusi jihad. Tapi ada. Ya. Dan itulah salah satu yang menunjukkan, bukti yang menunjukkan peran para ulama, para muassis NU dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan menentukan resolusi jihad itu, fatwa jihad itu tentu enggak semena-mena, tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika Bung Karno bertanya kepada Hadratus Syekh, Yai, apa hukumnya bagi umat Islam yang berperang mempertahankan kemerdekaan negara yang notabene bukan negara Islam? Itu pertanyaan Bung Karno kepada Mbah Hasim. Tentu Mbah Hasim orang yang hati-hati, tidak langsung dijawab gini enggak, tapi beliau mengumpulkan para ulama Jawa dan Madura,
Ayo kumpul, ini ada pertanyaan begini, bahas. Mana ibaratnya, semuanya. Hanya terjadi perdebatan, maka ada keputusan diantaranya wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan bagi mereka yang dalam radius 90 km dari Surabaya, karena waktu itu yang difokuskan kan Surabaya. Nah, ini namanya resolusi jihad atau fatwa jihad, lahir 22 Oktober yang jadi hari santri itu. Jadi itu jihad yang benar ya begitu. Jadi gak seperti ada kelompok-kelompok yang menganggap jihad itu kok enteng banget, sekedar tenteng-tenteng rangsel, ya diisi bom, cari tempat, bluar begitu. Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Ngurah Rai, jalan Ahmad Yani, kalau itu jihad namanya ya. Nah, jadi jihad itu fisabilillah, di jalan seperti yang tertuang di dalam fatwa atau resolusi jihad, lawannya jelas itu. Nah, makanya tidak boleh kita ini tenang-tenang saja ketika ada kelompok-kelompok yang hendak merubah bentuk negara, merubah dasar negara, merubah laku negara, ya, laku kebangsaan. Ya, bisa-bisa lagu kebangsaan nanti dirubah jadi Habibi ya Nurul, ini akan parah ini nanti itu ya. Nah, jadi ini ya, makanya kita harapkan sahabat-sahabat Banser semuanya untuk tetap satu komando. Jadi terakhir kebaikan ya, kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batilu bin nidham. Ya, perkara yang baik yang tidak dimanage dengan baik maka akan dikalahkan oleh kebatilan. Kebaikan yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan baik. Di Jepang itu ada organisasi mafia preman namanya Yakuza. Yakuza ini ada pemimpin tertingginya, ada Rois Amnya lah ya. Ini Yakuza ya, ada di bawahnya ini mungkin ketua harian begitu ya, dan ada anggotanya tersebar di seluruh Jepang. Dan ini diatur dengan rapi. Masuk Yakuza ini gak segampang, ada tesnya juga. Setelah terpilih itu ada baiatnya, harus setia kepada pimpinan. Kalau ada anggota Yakuza kok gak setia, gak tegak lurus, gak samina wa atokna, bisa dipastikan besok itu sudah menghilang dari peredaran dunia. Sampai segitunya. Jadi semuanya itu samina wa atokna, tegak lurus kepada pemimpin tertinggi mereka. Ini kebatilan, tapi diatur dengan baik. Mereka itu punya pemasukan dari keamanan, uang keamanan dari beberapa perusahaan dan sebagainya ya. Ya untuk kesejahteraan anggotanya, makanya harus manut semua. Nah, sedangkan kita ini adalah kebaikan. Kalau tidak diatur dengan baik, ya kalah dengan Yakuza, dengan mafia itu tadi. Nah, makanya semoga kita semuanya ini diberikan kemudahan, kesabaran, dan kelancaran dalam berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan semuanya kelak dianggap sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berkumpul dengan beliau bersama para muassis, para ulama yang lain, dan diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta